Halo, selamat bertemu kembali dengan kami di kevinkaila.id. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengkolaborasikan liveworksheet.com dan Moodle ya, yang berada di sekolah kita masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa liveworksheet.com ini salah satu platform yang menyediakan begitu banyak contoh-contoh soal ya, yang bisa kita pakai untuk pembelajaran ya. Bisa kita kirimkan buat murid dan dia bisa melakukan percobaan dan melakukan jawab pertanyaan dan sebagainya ya, dan bisa nanti diperiksa juga oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang mau kita coba di sini adalah tampilan di live worksheet ini yang akan kita linkkan ke dalam Moodle, sehingga siswa tidak perlu mendaftar atau register di liveworksheet.com, tetapi dia tetap di Moodle-nya saja dan dia akan langsung mengerjakan di sana di Moodle-nya. Sebenarnya kita tinggal bisa juga menggunakan link saja yang ada di live worksheet ini. Misalnya salah satu seperti ini, misalnya saya copy link ini aja, kemudian paste di materi di sini, tetapi itu akan tetap langsung kalau dia klik link pasti masuk ke dalam live worksheet ini ya. Jadi itu tampilannya agak ramai seperti ini bisa membuat keliru juga. Kita akan buat supaya kelihatan lebih rapi. Nah, ini contoh kasus. Kebetulan tadi ada guru bahasa Inggris ya, dia punya materi mengenai adjective comparison ya. Adjective comparison, soalnya ini bisa kita lihat ya, adjective comparison, komparatif dan superlatif. Nah, soal ini ya, tampilan seperti ini yang akan kita pindahkan ke dalam Moodle sehingga siswa bisa mengerjakan di dalam sini. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu guru yang ingin mencoba silakan masuk di liveworksheet.com. Yang sudah pernah register ya silakan masuk dengan akunnya, yang belum silakan diregister. Nah, register menggunakan email ya. Email ini nanti disampaikan kepada murid supaya nanti pengiriman jawabannya itu menggunakan email dan kita bisa cek di sini. Oke, ini saya kebetulan sudah buat ya, coba saya lihat. Oke, saya masuk. Oke, ini tampilan ini yang akan kita pindahkan ke e-learning ya. Oke, kita misalnya saya akan buat di kelas 9B. Nah, di kelas 9B pelajaran bahasa Inggris ya. Saya akan coba buat di topik 3 ini apa namanya, adjective comparison ya. Oke, kita copy aja, ini kita paste adjective comparison. Nah, ini yang penting ini ya, kita tambahkan aktivitas satu sumber. Nah, kalau siapa pakai bahasa Indonesia ya supaya mudah. Oke, sudah. Tambahkan aktivitas satu sumber. Nah, kalau kuis kita pakai kuis, kalau penugasan kita pakai penugasan. Nah, untuk ini, untuk apa namanya, menampilkan soal yang ada di live worksheet ke dalam Moodle, kita bisa gunakan yang namanya halaman. Sebenarnya dengan penugasan juga bisa, hanya tampilannya terlalu banyak, jadi kita pakai halaman aja. Pakai halaman, ini kita tulis yang sama, adjective comparison. Nah, di deskripsi ini adalah instruksi buat murid nih ya. Jadi kerjakanlah soal-soal di bawah ini, kerjakanlah soal-soal di bawah ini ya. Ini jangan lupa ditampilkan. Nah, berikutnya adalah konten. Konten ini yang nanti adalah tampilan soal-soal ini nih. Nah, caranya kita bisa menggunakan yang namanya embed in my website blog ya. Jadi ini ada bisa dibagi ke Google Classroom, bisa ke Microsoft Teams, bisa melalui WhatsApp juga. Tapi kita akan gunakan yang namanya embed in my website or blog. Kita klik di situ. Nah, nanti akan muncul apa namanya, HTML kodenya. Kita kasih fix aja yang di 800px. Kemudian ini kita klik dalam kotak HTML kode, kita pilih Ctrl A, itu berarti memilih semua. Ctrl C berarti copy.
Nah, kita kembali ke Moodle. Di bagian konten ini kita akan paste di sini, tapi sebelum paste ini kita ganti ke model HTML dulu. Ini diklik HTML, kita taruh di ujung sini, kita enter, kemudian kita Ctrl V atau paste. Nah, setelah paste seperti itu, kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, dengan demikian bisa dilihat bahwa hanya tampilan ini saja yang muncul di dalam Moodle-nya ya. Jadi lebih simple dibanding kalau tampilan di sini nih. Langsung di live worksheet-nya ada iklan dan lain sebagainya ya, terlalu banyak. Nah, kalau di Moodle langsung hanya muncul soalnya saja. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi siswa dan bagaimana cara dia mengerjakan dan mengirimkan soalnya ya. Oke, saya kebetulan sudah ada punya akun siswa di sini. Tadi di 9B ya. 9B. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian bukan ya. 9B apa ini? Saya klik di kelas berapa nih? Oh, ini 8 9 kelas 9. Oke, 9B, kemudian bahasa Inggris, kemudian ini adjective comparison. Di siswa akan kelihatan seperti ini. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini, dia akan klik seperti itu ya, dan beberapa saat kemudian akan muncul. Nah, ini silakan dia menjawab. Kita jawab aja, yang penting bisa jadi ya. Kita coba saja seperti itu. Oke, ini dicoba aja. Oke, ini harus ditulis, jadi oke, biarin aja lah. Saat siswa telah mengerjakan seperti ini, dia akan klik finish. Nah, di sini akan ada dua pilihan nih. Dia mau cek answernya dulu atau mau langsung kirim. Nah, ini bagusnya supaya siswa bisa belajar, dia akan cek dulu answernya. Nah, setelah dia cek, dia harus kerja ulang lagi karena tidak bisa dikirim ya. Jadi misalnya dicek nih, bisa dilihat, aduh ternyata salah banyak ya. Yang merah-merah ini ya salah, yang biru-biru dikit ini benar. Nah, untuk dia kerjakan ulang untuk bisa mengirimkannya, silakan di refresh aja di sini. Nah, kemudian dia akan berusaha mengerjakan lagi dengan yang lebih benar ya. Nah, saya ini asal aja supaya sebagai contoh aja. Oke, iya. Kita jawab saja dulu. Nah, silakan deh klik finish. Kemudian pilih yang ini, email my answer to my teacher ya. Nah, ini kenapa saya bilang tadi penting Bapak Ibu Guru memberitahu alamat email yang Bapak Ibu Guru pakai daftar di di liveworksheet.com ini. Nah, si anak muridnya akan menulis seperti ini. Dia akan tulis namanya, ini siswa tes, grup level ini kelasnya ya 9B, kemudian subjeknya bahasa Inggris, anggap saja begitu. Kemudian email teacher nih ya, email teacher ini. Nah, ini kalau yang saya pakai daftar di worksheet.com itu Kevin Kaila 2020 @gmail.com ya. Jadi ini yang nanti murid-murid kirimkan buat Bapak Ibu Guru. Ini harus alamat email Bapak Ibu Guru dibagi kepada murid supaya mereka bisa mengirimkannya. Kemudian kirim send. Nah, akan ada informasi bahwa sudah terkirim. Nah, di sisi Bapak Ibu Guru bisa ceknya di sini ya. Kita masuk di liveworksheet.com, klik di nama, kemudian kita pilih my mailbox ya. My mailbox, dan beberapa saat nanti akan muncul. Nah, ini bisa dilihat
Ini dari siswa tes nilainya 2,5. Ya. Nah, kalau ada siswa-siswa yang lainnya, dia akan muncul semua di sini sehingga Bapak Ibu guru sudah punya daftar anak-anak yang mengerjakan soal-soal tersebut. Sekali lagi, anak-anak mengerjakan di dalam Moodle, jadi tidak susah ya, dan tampilannya juga menarik. Nah, yang menjadi problem bahwa kalau kita di Fakwak ini rata-rata di sekolah yang di kelas-kelas itu kita menggunakan e-learningnya, jaringannya tidak menggunakan internet. Sedangkan kalau mau menggunakan live worksheet ini harus ada internetnya. Jadi mungkin anak-anak bisa diajak ke lab atau kasih mereka sebagai PR sehingga mereka mengerjakannya di rumah ya. Kalau di rumah kan mengakses lewat internet, jadi bisa dikerjakan di rumah. Oke, itu kira-kira demikian sedikit informasi ya, kita berbagi bagaimana membagi soal-soal yang ada di live worksheet ke dalam Moodle, paling tidak supaya modelnya menjadi lebih berwarna lagi, tidak sekedar hanya untuk ujian saja, tetapi bisa menjadi tempat untuk anak-anak berinteraksi, belajar menggunakan sumber daya ya yang ada di internet. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu para Bapak Ibu guru sekalian. Wassalam.